إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Pada malam hari ini, malam Selasa 21 Rajab 1443 Hijriah, kita memasuki Ad-Darsul Akhir, pelajaran ke-10 dari kitab Masail Al-Jahiliyah. Tersisa satu pembahasan dari syarah Al-Allamah Shalih Al-Fauzan terhadap kitab ini. Di situ ada sebuah faedah penting dari beliau menjawab sebuah syubhat yang berupaya menggambarkan gambaran yang tidak sesuai dengan yang dijelaskan dalam syariat Islam. Dalam alinea terakhir dari masalah pertama ini, Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, beliau mengatakan, wa kadzalika laisa al-maqsudu min al-jihad fil Islam ad-difa'. Demikian juga bukan maksud atau tujuan ditegakkannya al-jihad dalam agama Islam ini hanya sebatas ad-difa', dalam rangka untuk membela diri umat Islam, maksudnya dari gangguan dan serangan kezaliman kaum kufar. Jadi di situ ada syubhat dari salah seorang penulis di zaman ini bahwa jihad itu ditegakkan dan boleh dilakukan hanya dalam rangka pembelaan diri ketika umat Islam diserang. Ketika ada hujum, penyerangan dari kufar ke negeri muslimin, baru ditegakkan jihad. Sementara kita tahu bahwa tujuan utama ditegakkannya al-jihad adalah izalatu asyirki wa iqamatit tauhid, dalam rangka untuk menghilangkan segala bentuk kesyirikan dari muka bumi dan menegakkan tauhidullah, sehingga tidak ada lagi peribadatan kepada selain Allah, tidak ada lagi kekufuran di muka bumi, sebagaimana sudah dibahas dalam kajian sebelumnya. Posisi ad-difa', posisi membela diri kaum muslimin ketika diserang, itu adalah salah satu bentuk al-jihad, salah satu kondisi, bukan itu satu-satunya kondisi. Bisa tergambar bahwa salah satu kondisi dan keadaan ditegakkannya jihad adalah ketika negeri Islam diserang. Di saat itu muslimin bangkit, ditegakkan jihad.
untuk menghentikan kezaliman tersebut. Tapi ini bukan satu-satunya tujuan dan maksud daripada jihad, tapi salah satu. Bahkan tujuan ditegakkannya jihad yang paling utama apa? Yang tadi telah disebutkan. Iqamatut tauhid, menegakkan tauhidullah di muka bumi ini, sehingga tidak ada lagi yang mengatakan bahwa Allah itu ada 3 atau Tuhan itu ada 3. Tidak ada lagi yang beristighatsah dan berdoa kepada selain Allah, kepada jin, kepada makhluk, kepada kubur dan yang lainnya. Tidak ada lagi di muka bumi kekufuran baik komunisme ataukah ateisme dan yang lainnya. Sebagaimana sudah dibahas dalam kajian yang sebelumnya. Nah, di sini muncul seorang penulis yang memberi syubhat bahwa jihad itu dalam Islam hanya untuk tujuan membela diri, nggak ada tujuan untuk memerangi kaum kufar karena mereka kufar. Maka Syekh Shalih Al Fauzan menjawab dengan jawaban yang tadi telah disebutkan. Beliau melanjutkan, kama yaquluhu ba'dul kuttab al-makhdhulin. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh sebagian penulis yang jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaqulun, mereka berkata, innal islama la ya'muru biqitalil kuffar li'annahu wahsyiyah. Sesungguhnya Islam tidak memerintahkan untuk memerangi kaum kafir, mereka sebagai kufar, karena perang menyerang orang kafir itu adalah perbuatan yang buas, ya, perbuatan yang liar dan buas. Coba perhatikan, memberi gambaran negatif tentang al-jihad fi sabilillah. Kemudian dia melanjutkan orang tersebut, lakinnal qitala alladhi fil Islam min ajli ad-difa', yakni idza i'tadaw alaina nahnu nuqatiluhum lisaddi al-udwani faqat. Bahwa perang dalam Islam hanya disyariatkan untuk membela diri dari kezaliman dan kekejaman atau serangan kaum kufar. Yakni apabila mereka datang menyerang, mengganggu, menzalimi, mau menjajah, ya, maka di saat itu wajib bagi kaum muslimin untuk menegakkan jihad. Tidak demikian. Nah, Syekh Shalih Al Fauzan menjawab, subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari ucapan ini. Allah Jalla wa Ala yaqul, Allah berkata, faqtulul musyrikin. Ayat ini adalah yang sempat disebutkan sebelumnya, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Ayat ini yang dalam surat At-Taubah ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayat ini tentunya telah didahului terkait al-ashhur al-hurum. Fa idzan salakhal ashhurul hurum, jika telah berlalu bulan-bulan haram, bulan-bulan terhormat, ya, bulan-bulan terhormat, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini adalah bulan-bulan terhormat yang dilarang melakukan peperangan padanya. Maka Allah mengatakan, fa idzan salakhal ashhurul hurum, jika telah berlalu bulan-bulan haram, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum, maka perangilah orang-orang musyrikin di mana saja kalian menjumpai mereka. Coba perhatikan, di mana saja kalian menjumpai mereka. Wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad.
Tidak cukup di sana, Allah melanjutkan, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka dan intailah di tempat-tempat pengintaian. Dalam keadaan mereka tidak menyerang. Karenanya An-Nabi alaihi salatu wassalam pada tahun ke-9 Hijriah menyiapkan pasukannya untuk menyerang al-Yahud wan Nasara. Setelah sebelumnya fokus peperangan adalah menyerang kaum musyrikin Makkah. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang ayat kelima surat At-Taubah. Beliau mengatakan wa qauluhu faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Perangilah kaum musyrikin di mana saja kalian mendapati mereka, ai minal ardi, di muka bumi ini. Baik mereka menyerang ataupun tidak menyerang. Nah, kemudian dilanjutkan, wa hadza 'ammun, dan perintah ini bersifat umum. Nah, bersifat umum. Kemudian wa qauluhu, dan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa khudhuhum. Apa makna wa khudhuhum? Kalau secara terjemahan adalah tangkaplah mereka. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ai wa'asiruhum aw wa'siruhum. Wa'siruhum in syi'tum qatlan wa in syi'tum asra. Tangkaplah mereka. Boleh setelah ditangkap kalian bunuh, dan boleh kalian jadikan sebagai tawanan perang. Tentu semua akan ada aturannya, ada bimbingannya. Kalimat Imam Ibnu Katsir melanjutkan, wa qauluhu wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad, ay la taktafu bimujarrad wujdanikum lahum bal iqsiduhum bil hisari fi ma'aqilihim wa husunihim. Tidak hanya cukup kalian memerangi mereka saat melihat, saat menjumpai mereka. Saat berjumpa baru dibunuh, diperangin, tidak. Bahkan kejar mereka, ya, datangi tempat-tempat mereka, negeri-negeri mereka. Ya, berarti ini perang At-talab, perang untuk memang menyerang, bukan mempertahankan diri, bukan sekedar dilakukan jihad apabila ada musuh yang datang, tidak. Al-Imam Ibnu Katsir melanjutkan, bal iqsiduhum bil hisar, bahkan datangilah mereka dengan dikepung di tempat-tempat mereka dan benteng-benteng mereka. Kepunglah mereka. Naam. Qala warrasd fi turuqihim wa masalikihim, dan terus mengintai di mana mereka itu. Perintah lagi. Kejar, periksa, intai mereka itu. Hatta tudayyiqu alaihim alwasi', hingga kalian persempit ruang gerak kaum kufar tersebut. Watatarruhum ilal qatli awil Islam, sampai pada posisi pilihan perang atau masuk Islam. Ini penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir tentang ayat Al-Quran. Begitu juga ayat yang sudah kita pernah sebutkan dalam majlis ini, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitaba hatta yu'tu al jizyata wa hum saghirun. Dan perangilah oleh kalian orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir,
perangi mereka. Dan orang-orang yang mereka itu tidak mau mengharamkan segala sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta masih saja beragama dengan selain agama yang benar ini. Dari kalangan ahlul kitab, yakni Yahud wan Nasara, sampai mereka membayar upeti. Kalau mereka tetap mau bertahan di atas agamanya setelah dikalahkan, maka kalau ingin mendapatkan perlindungan dengan membayar upeti, dalam keadaan mereka menyerahkan upeti tersebut, merunduk dengan penuh hina. Naam, karena mereka memang al-maghdub alaihim. Mereka adalah ad-dallin, yang akidah mereka adalah menjadikan bagi Allah anak dan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah yang mereka istilahkan dengan Tuhan ayah atau Tuhan ibu. Ayuha at-talabah, perintah pada ayat ini sangat jelas. Begitu juga hadis Nabi yang sudah disebutkan di sini. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan, yakni oleh Allah, untuk memerangi umat manusia kaum kufar sampai mereka mau mengucapkan bersaksi bahwa la ilaha illallah. Baik mereka sedang menyerang ataupun tidak, Nabi diperintah oleh Allah untuk menegakkan jihad, memerangi mereka-mereka yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Beberapa ayat yang sudah kita dengarkan bersama dan beberapa hadis ini adalah sebagai dalil yang jelas dan tegas, lugas tentang amalan al-jihad, bahwasanya al-jihad dilakukan dalam rangka menegakkan tauhid dan menghilangkan kesyirikan, bukan sekadar dalam rangka untuk membela diri atau menghadapi para penyerang terhadap negeri muslimin. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, al-maqsudu bil qital fil Islam nashrud da'wah wa nashrud din wa izalatus syirki, bahwa tujuan perang dalam Islam adalah dalam rangka menyebarkan dakwah, yaitu dakwah tauhid, menyebarkan Islam dan menghilangkan kesyirikan. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah, dan perangilah mereka kaum kufar sampai tidak ada lagi kesyirikan apapun dan seluruh agama, seluruh peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwal maqsud minhu. Inilah tujuan daripada jihad. Nah, fal qitalu fil Islam ala nau'ain. Maka perang dalam Islam terbagi menjadi dua jenis. An-naw'ul awwal qitalu difa'in 'inda ajzil muslimin, yaitu qital, peperangan atau jihad yang ditegakkan dalam rangka membela diri. Kapan jihad jenis ini diberlakukan? Ketika kufar menyerang negeri muslimin. Di saat ini menunjukkan bahwa kalau kufar sudah berani menyerang muslimin, ada indikasi bahwa memang muslimin dalam keadaan lemah sehingga diserang. Dalam kondisi umat Islam lemah, tidak disyariatkan jenis yang kedua dari dua jenis jihad. Apa jenis kedua? Qitalu talabin, jihad yang ditegakkan untuk menyebarkan dakwah, memerangi kaum kufar dalam rangka menghentikan mereka dari kesyirikan dan mengajak mereka untuk bertauhid. Kapan ini disyariatkan? Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, inda
quwwatil muslimin wa qudratihim alaihi. Dalam kondisi ketika umat Islam memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menegakkan jihadu talab, jihad jenis yang kedua. Nah, gambarannya gimana? Misal negeri kita dengan perintah dan komando dari waliul amr, ada sebuah negeri musyrik yang bendera kesyirikan ditegakkan di sana. Sebuah negeri syirik yang segala bentuk animisme dan dinamisme atau peribadatan kepada selain Allah ditegakkan di negeri tersebut. Misalnya pemerintah kita mengatakan kita akan ajak mereka untuk bertauhid atau meninggalkan kesyirikan, kalau tidak maka kita akan serang. Maka pemerintah akan mengirim utusan-utusan ke negeri tersebut atau mengirim surat untuk mengajak mereka ke dalam Islam, untuk bertauhid dan tinggalkan kesyirikan-kesyirikan kalian dan peribadatan-peribadatan kepada jin, kepada arwah dan yang lainnya. Ketika mereka tidak mau, enggan, menyombongkan diri, mempertahankan kesyirikannya, maka pemerintah akan mengatakan kita akan berangkat untuk berperang. Di saat ini jihad jenis seperti ini diberi nama jihadu talab. Jihad yang ditegakkan dalam rangka untuk meminta kaum kufar bertauhid dan meninggalkan kesyirikannya. Jihad yang ditegakkan dalam rangka untuk menyebarkan tauhid dan Islam. Ini namanya jihadu talab. Kapan disyariatkan? Apabila umat Islam memiliki kekuatan untuk melakukannya. Nah, barakallahu fikum. Jadi faedah yang kita dapatkan dari beliau, pertama, adanya dua jenis jihad, dan bahwasanya jenis jihad yang kedua yang namanya jihadu talab dipersyaratkan apabila muslimin memiliki kekuatan tempur, ya, jumlahnya, jumlah tentaranya maupun jenis senjatanya ataukah kekuatan-kekuatan pendukung lainnya. Sementara jihadud difa ya memang mau tidak mau dilakukan apabila ada serangan dari kaum kufar. Dengan ini terjawab syubhat yang mengatakan si penulis tadi bahwa jihad dalam Islam hanya boleh dilakukan apabila ada serangan dan gangguan dari kaum kafir. Tidak demikian. Barakallahu fikum. Di antara faedah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ke-29 surat At-Taubah, yaitu ayat qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, yang sudah kita sebutkan. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa hadhil ayatul karimah nazalat awwal al-amri biqitali ahli al-kitab ba'dama tamahhadat umurul musyrikin wa dakhala an-nasu fi dinillahi afwaja. Ayat ini awal turunnya adalah perintah, ya, atau ayat pertama yang berisi perintah memerangi ahlul kitab. Ayat ini kata Imam Ibnu Katsir ayat ke-29 surat At-Taubah adalah ayat pertama yang berisi perintah perang terhadap ahlul kitab. Sebelumnya belum ada. Perang hanya dilakukan menghadapi musyrikin Arab yang tidak jauh dari Madinah. Sementara Nasara Romawi jauh sekali. Beliau melanjutkan, falamma istaqamat jaziratul Arab amarallahu wa rasuluhu biqitali ahli kitabain al-Yahudi wan Nasara. Ketika jaziratul Arab sudah mulai istiqamah di atas tauhid, di atas Islam, Allah memerintahkan, Allah dan Rasulnya memerintahkan kaum muslimin
untuk memerangi ahlul kitabain, yaitu al-Yahud dan an-Nasara. Wa kana dzalika fi sanati 9. Ini terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Setahun kemudian Rasulullah wafat. Setahun kemudian Rasulullah meninggal dunia, kurang lebihnya. Bayangkan tahun ke-9 Hijriah. Di akhir-akhir umur Rasulullah baru ada perintah jihad, berangkat memerangi kaum Yahudi dan Nasara. Sebelumnya belum ada perintah untuk memerangi Yahudi dan Nasara. Kenapa? Karena saat itu umat Islam belum memiliki kemampuan untuk berangkat peperangan yang jauh. Dan waktu itu masih tersibukkan memerangi kaum musyrikin Quraisy dan yang bersama dengan mereka, yang bergabung dengan mereka. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir melanjutkan, walihada tajahhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqitalir Rum wa da'an nasa ila dzalik wa adharahu lahum. Oleh karena itu, pada tahun ke-9 Hijriah tersebut, setelah turunnya ayat ke-29 surat At-Taubah, yaitu ayat waqatilul ladzina la yu'minuna billah wal yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh wa la yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitab. Maka Rasulullah menyiapkan pasukan tempur untuk berangkat perang menuju Romawi. Perjalanan yang cukup jauh ke negeri Syam dari Madinah. Harus melalui sekian negeri yang membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Dan di saat itu Rasulullah memanggil umat Islam dari berbagai kabilah, dari berbagai wilayah di Jaziratul Arab untuk berkumpul. Qala wastama'a minal muqatilah nahwun min 30,000. Dan terkumpullah kurang lebih 30 pasukan, 30 prajurit, 30,000 prajurit yang siap berangkat menyerang Romawi sampai mereka mau meninggalkan agama Nasara, agama Trinitas atau perang. Jadi ini salah satu contoh dari sekian contoh jihad yang ditegakkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, bahwa ternyata jihad yang langsung dipimpin oleh Nabi atau yang terjadi di masa Rasulullah rata-rata adalah jihadut talab, bukan jihadut difa. Jihad untuk memulai peperangan menghadapi atau menyerang kaum kufar yang tidak mau menerima la ilaha illallah. Sudah kita sebutkan dalam kajian yang lalu atau dars yang sebelumnya bahwa jihad di situ ada sekian persyaratan yang harus dipenuhi. Wallahu taala alam. Dengan ini kita telah menyelesaikan al-mas'alatul ula, dan insyaallah dalam pelajaran yang akan datang kita akan memasuki pelajaran atau al-mas'alah as-tsaniyah, permasalahan yang kedua dari masail al-jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila huna, sampai di sini kita akhiri. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.